Bismillahirrahmanirrahim. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. Demikianlah kami bacakan kepadamu Muhammad sebagian ayat-ayat dan peringatan yang penuh hikmah. Inna mathala Isa 'inda Allah kamathali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Sesungguhnya perumpamaan penciptaan Isa bagi Allah seperti penciptaan Adam. Dia menciptakannya dari tanah, kemudian dia berkata kepadanya, "Jadilah," maka jadilah sesuatu itu. Al-haqqu min rabbika fala takun minal mumtarin. Kebenaran itu dari Tuhanmu. Karena itu janganlah engkau Muhammad termasuk orang-orang yang ragu. فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. Siapa yang membantahmu dalam hal ini setelah engkau memperoleh ilmu? Katakanlah Muhammad, marilah kita panggil anak-anak kami dan anak-anak kamu, istri-istri kami dan istri-istrimu, kami sendiri dan kamu juga. Kemudian, marilah kita bermubahalah agar laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang dusta. Inna hadza lahuwal qasasul haqq wa ma min ilahin illa Allah wa inna Allah lahuwal azizul hakim. Sungguh, ini adalah kisah yang benar. Tidak ada Tuhan selain Allah. Dan sungguh, Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Kemudian jika mereka berpaling, maka ketahuilah bahwa Allah Maha mengetahui orang-orang yang berbuat kerusakan. Bismillahirrahmanirrahim. Asbabun Nuzul ayat 58-63 Surat Al-Imran. Al-Hasan berkata bahwa Rasulullah SAW didatangi oleh dua orang rahib atau pendeta dari Najran. Salah satu dari mereka berkata, "Siapakah ayahnya Isa?" Mendengar pertanyaan ini, beliau terdiam dan tidak cepat-cepat menjawab. Beliau menunggu wahyu Allah. Maka turunlah ayat 58 sampai ayat 60 surah Ali Imran. Hadis riwayat Ibnu Abi Hatim. Ibnu Abbas berkata bahwa sekelompok hafilah Nasrani Najran menghadap Nabi SAW. Di antara mereka terdapat pimpinan dan wakilnya. Lalu mereka berkata, "Apa urusan engkau menyebutkan Nabi kami?" Beliau bertanya, "Siapakah dia itu?" Mereka menjawab, "Dia adalah Isa yang engkau anggap sebagai hamba Allah." "Tentu," jawab beliau. Mereka berkata lagi, "Apakah engkau tahu perumpamaan Isa atau engkau telah diberi kabar tentang dia?" Kemudian mereka meninggalkan Nabi SAW. Setelah itu datanglah Jibril membawa wahyu ayat 59 sampai dengan ayat 60 surah Ali Imran. Hadis riwayat Ibnu Abi Hatim. Ketiga, bersumber dari Salamah bin Abdi Yasu dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa Rasulullah
Shallallahu Alaihi Wasallam mengirim surah kepada penduduk Najran sebelum turun ayat Qasim Mim Sulaiman dengan menyebut nama Tuhan Ibrahim, Ishak, Yakub dari Muhammad Nabi Allah sampai akhir hadis. Dalam hadis tersebut diterangkan bahwa mereka atau penduduk Najran mengutus Surahbil bin Wada'ah Al-Hamdani, Abdullah bin Surahbil Al-Asbahi dan Jabbar Al-Haritsi. Mereka bertiga berangkat menghadap Nabi SAW hingga mereka bertemu dan saling bertanya. Masalah yang mereka bicarakan tidak kunjung usai, hingga akhirnya mereka berkata, "Apa pendapat engkau tentang Isa?" Beliau berkata, "Saat ini aku tidak mengetahuinya. Tinggallah kalian di sini sampai aku memberitakannya kepada kalian." Besok harinya Allah menurunkan ayat 59 sampai dengan ayat 61 surah Ali Imran. Hadis riwayat Baihaqi.